Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat taubat yang kami cintai. Kali ini kita akan merespon sebuah video yang menampilkan cerita-cerita lucu para habib dan para kiai-kiai sufi, di mana kita akan bersama-sama melihat dan menjadi saksi dan membahas kontroversi di balik semua ini. Simak dengan seksama dan jangan lupa berikan pandangan Anda di kolom komentar. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat taubat yang kami cintai. Kali ini kita akan merespon sebuah video yang menampilkan cerita-cerita lucu para habib dan para kiai-kiai sufi, di mana kita akan bersama-sama melihat dan menjadi saksi dan membahas kontroversi di balik semua ini. Simak dengan seksama dan jangan lupa berikan pandangan Anda di kolom komentar. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai. Karena satu hal itu, Abu Lahab yang sudah tabbat yada Abi Lahab, nas Al-Quran divonis langsung oleh Allah Ta'ala, manusianya masih hidup, tempatnya neraka. Dimimpikan Abu Lahab setiap hari Senin dari ibu jarinya mendapatkan minuman di neraka, minuman surgawi. Sehingga setiap hari Senin Abu Lahab minum minuman surgawi di neraka. Seperti ini. Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, mantanallah bituli hayati. Di masa Habib Anis saya pernah menanyakan tentang hadis, tentang cerita tersebut. Maka apa komentar Habib Umar? Habib Umar mengatakan Allah Ta'ala ingin membuat maulid Nabi hatta finnar, sampai di nerakanya Allah Ta'ala. Di neraka tetap ada maulid. Di neraka hari Senin tidak boleh ada kesusahan. Di hari lahirnya Nabi, orang yang di neraka yang pasti diseksa, nggak mungkin dapat kenikmatan. Dapat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu minum-minuman. Untuk Abu Lahab ada maulid di nerakanya Allah Subhanahu. Diceritakan Habib berdongeng kalau di neraka ada maulid, dan juga setiap Senin Abu Lahab mendapatkan minum dari surga. Di sini ini sudah luar biasa dan di luar nalar. Oke, kita lanjut ke video selanjutnya. Terkenal dipanggil di Dompu waktu saya mengajar di Dompu, Habib Hujan. Kalau ada negeri tidak turun hujan, saya injak bumi, ya Allah kasih turun hujan. Belum angkat kata, sudah turun hujan. Saya dikasih julukan Habib Hujan. Waktu saya tinggal di Parung, hujan tiap hari. Yang disedihkan oleh saya, ketika waktu makan, hujan turun. Saya berkata kepada hujan, berhenti hujan. Hujan tuh berhenti. Anak murid saya berkata, Abah keramat. Keramat benar. Satu saat saya mau pergi Jumat, pas adzan hujan turun. Saya berkata, hujan berhenti. Dijawab oleh hujan, saya diperintah untuk turun, dan kamu diperintah taklif untuk melakukan Jumat. Kemampuan bercerita para habib atau kiai-kiai sufi ini memang luar biasa, kawan-kawan. Bahkan mereka mampu membuat hujan berhenti hanya dengan perintah. Namun kita perlu berhati-hati dalam menyikapi cerita-cerita mereka ya. Tidak semua cerita yang mereka sampaikan dapat dipercaya. Masih banyak orang-orang yang terjebak dalam cerita-cerita yang tidak memiliki dasar kebenaran ini, bro. Jadi ada baiknya kita kritis terhadap apa yang kita tonton. Mari kita lanjut ke video berikutnya. Sebenarnya, kalau dulu Imam Ahmad Rifai ketika dia ziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disaksikan dengan 12.000 orang rombongan beliau. Lantas di hadapan pusara Nabi Muhammad dia berkata, fi halatil bu'di ruhi kuntu ursilha tuqabilul arda ani fahiya naibati hadaulatul ashbah qad hadarat. Sebenarnya, kalau dulu Imam Ahmad Rifai ketika dia ziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disaksikan dengan 12.000 orang rombongan beliau.
lantas di hadapan pusara Nabi Muhammad dia berkata, fi halatil bu'di ruhi kuntu ursilha tuqabilul arda ani fahiya naibati hadaulatul ashbah qad hadarat famdud yaminaka kay tahdha biha syafati. Dulu waktu saya jauh di kampung saya, tiap hari saya hanya mengirim ruh cinta saya kepada engkau, mencium tanah ini. Sekarang jasad sudah hadir berjumpa dengan jasad, ulurkan tanganmu agar bisa aku cium langsung. Maka itu 12.000 orang menyaksikan tangan keluar dari kuburannya Rasulullah dicium oleh Imam Ahmad Ar-Rifai radhiyallahu anhu arbah, dengan disaksikan 12.000 orang yang hadir radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka antara mereka dengan Rasulullah enggak ada Subhanallah. Kami tidak bisa mempercayai cerita ini sama sekali. Orang ini, Habib, apa tadi namanya, Ar-Rifai, mendatangi makam Nabi Muhammad SAW dan diklaim disaksikan oleh 12.000 orang. Dia menceritakan bahwa cucunya rindu kepada kakeknya. Dan tangan Nabi Muhammad SAW keluar untuk berjabat tangan satu-satu. Cerita serupa juga pernah dibahas oleh Ustadz Dr. Firanda tentang tangan Nabi Muhammad SAW keluar dan siap untuk berjabat tangan. Allahu Akbar, sungguh cerita yang penuh khurafat. Mari kita bandingkan dengan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Kita sudah berkali-kali membahas tentang mereka, para sahabat Nabi, termasuk Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang paling dekat dengan Nabi saja tidak pernah didatangi oleh Nabi Muhammad setelah beliau wafat. Namun entah kenapa orang-orang sufi ini selalu menyampaikan cerita-cerita dongeng seperti ini. Hal inilah yang dapat membuat umat menjadi terbelakang dan mudah tertipu oleh cerita-cerita yang tidak mendasar. Semoga kita tidak menjadi salah satu orang yang seperti itu. Oke, mari kita lanjut ke video selanjutnya. Tersebutlah sebuah kisah seorang yang istiqamah membaca ini sehingga 300 tahun umurnya. Dia tidak mati sehingga 300 tahun umurnya. Lantas Rasulullah datang kepadanya dalam mimpi dan Rasul berkata, sampai kapan kamu mau hidup? Maka pada esok harinya dia tidak membaca doa laqad ja'akum sampai Rabbul Arsyil Azim, dan pada menjelang maghrib dia nyawanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada seseorang yang istiqomah membaca doa tertentu selama 300 tahun. Mungkin ini yang disebut dengan amalan anti kematian. Jadi suatu hari Nabi Muhammad SAW ceritanya datang kepada orang tersebut dalam mimpi dan berkata, sampai kapan kamu mau hidup? Terus kemudian keesokan harinya seseorang itu tidak membaca amalan tersebut. Dan pada sore harinya ketika maghrib dia meninggal dunia. Luar biasa, luar biasa. Oke, video selanjutnya. Jadi hiburan ini. Saya pernah didatangi oleh kiai-kiainya jin. Bener nggak? Rombongan silaturahmi, ganteng-ganteng, bagus-bagus. Bedanya kaki itu, kakinya ada yang kayak sikil bebek, ada sikil angsa, kaki angsa, mirip, tapi bukan pas, udah. Ada yang kayak kaki kuda, sesuai gobailnya jin juga mempunyai gobail. Kalau mencorong mukanya bercahaya itu ya kayak manusia lah, luar biasa. Cuma jirimnya lembut. Itu datang ke tempat saya minta ijazah. Jadi datang rombongan ini ulama-ulama jin itu ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Saya sebetulnya minta ijazah kepada panjenengan Yai. Boten Habib. Saya memang dari Azraq, negara saya, memang sengaja saya datang. Subhanallah. Kalau yang sekarang ini diceritakan bahwa Habib Lutfi didatangi oleh serombongan kiai ulamanya para jin yang ingin meminta ijazah darinya. Ternyata para jin minta ijazahnya ke Habib. Ada yang bercerita salah satu dari mereka memiliki kaki seperti bebek, dada seperti angsa,
dan wajah yang bercahaya. Ini semoga contoh-contoh ini bisa menyadarkan dan membuat kita lebih hati-hati dalam memilih guru dalam beragama. Oke, kita lihat video selanjutnya. Bagil Mugaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi di umur 7 tahun menghatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat sholatnya. Bisa kamu ikuti? Umur 7 tahun menghatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat sholatnya. La yanam Salasa wa salasina sanatan la lailan wala naharan. Bagil Mugaddam 33 tahun tidak tidur. Tidak siang hari, tidak di malam hari. Orang nanya, ya Bagil Mugaddam, ya Imam, kenapa kamu gak tidur 33 tahun? Jawab beliau, bagaimana mungkin saya bisa tidur? Lihat ke kanan sorga, melihat ke kiri neraka. Dalam riwayat, melihat ke atas arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di video barusan mengisahkan tentang seseorang yang tidak tidur selama 33 tahun. Kami serahkan kepada penonton yang budiman untuk percaya atau tidak. Karena kita akan lanjut ke video yang selanjutnya. Satu menit lagi. Alhamdulillah, Habib dan saya dan Umi dan adik dan istri telah meminum darah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebentar tadi. Sallu ala Nabi Muhammad. Subhanallah. Ini jelas-jelas 100% bohong ya. Karena sudah lebih dari 1400 tahun yang lalu, apakah masih ada tersimpan darah Nabi Muhammad SAW? Subhanallah. Sahabat-sahabat taubat yang terhormat, dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah sejumlah cerita dongeng yang sering disampaikan oleh orang-orang yang mengklaim sebagai sufi atau keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami seringkali menemui cerita-cerita yang semacam ini, dan kebanyakan dari yang menceritakannya mengakui sebagai keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun, yang menarik adalah bahwa para ustadz yang seharusnya mengajarkan tauhid dan menjauhkan dari perbuatan syirik, bid'ah, dan khurafat malah turut serta dalam menyebarkan kisah-kisah semacam ini. Ketika mereka menceritakan cerita semacam itu, kadang-kadang ada riwayatnya, tapi tidak semua cerita memiliki dasar yang kuat. Ini membuat kami merasa prihatin, karena agama kita bisa rusak jika hal semacam ini terus berlanjut. Setiap orang bisa membuat cerita tanpa batas. Namun, dakwah sejatinya seharusnya mengutamakan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai pemahaman para salafus saleh yang tidak pernah mengisahkan cerita-cerita semacam ini. Apa manfaatnya menyebarkan cerita-cerita yang belum tentu kebenaran? Ini tidak akan menambah keimanan. Tidak seperti kisah-kisah Nabi dan para sahabat yang dapat memberikan inspirasi dan memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kasih kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah teladan bagi umat Islam, dan cinta mereka kepada Nabi sangatlah kuat, bahkan hingga mereka rela mengorbankan nyawa. Sebenarnya, menyebarkan cerita-cerita semacam ini dapat dilakukan oleh siapa saja, bahkan anak-anak sekalipun. Namun kita sebagai umat Islam yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala harus bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi, terutama yang berkaitan dengan agama. Dakwah-dakwah seperti ini yang sering disampaikan oleh kelompok sufi, para habib-habib gadungan, terkadang berisiko merusak akidah dan citra agama Islam. Agama Islam didasarkan pada dalil-dalil yang kuat, bukan dongeng belaka. Meskipun ada kisah-kisah dalam sejarah Islam, seperti kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir yang memiliki riwayat yang jelas, bahkan terdapat dalam Al-Quran. Tidak semua cerita dapat diterima begitu saja.
Oleh karena itu, mari kita berhati-hati dalam menyikapi dan menyebarkan informasi agama. Jika video ini bermanfaat bagi Anda, jangan ragu untuk memberikan like, subscribe, dan komen ke channel Ingin Taubat. Barakallahu fiik.